Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaskia Putri Ramadhani dari kelas 12-7. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi spektrometri atom atau teknik analisis unsur logam. Oke, next slide. Untuk yang pertama, yaitu AS atau Atomic Absorption Spectroscopy, yang dimana memiliki prinsip penyerapan energi cahaya oleh atom netral pada keadaan dasar atau ground state, yang dimana ini menggunakan hukum dasar mengikuti hukum Lambert-Beer. Nah, ini rumusnya yang dimana absorbansi atau serapan cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi sampel. Nah, buat yang nggak tahu instrumen AS kayak gimana, nah, di situ ada contoh instrumen instrumen AS. Oke, bisa dilihat. Oke, selanjutnya ke next slide. Nah, yang ini tuh flame photometry spektroskopi, yang dimana memiliki prinsip pengukuran intensitas cahaya yang dipancarkan oleh atom yang tereksitasi oleh panas api, yang dimana memiliki karakteristik umumnya digunakan eh, untuk logam alkali dan alkali tanah. Contohnya itu Na, K, Ca yang mudah tereksitasi pada suhu rendah. Oke, maaf. Ini alat instrumennya dan ini adalah prosesnya. Yang dimana ini air yang diserap terus ke nebulizer dan mix chamber kemudian akan di apa namanya ini oleh apinya. Oke, lanjut. Berikut adalah ICP-AS. Iya, kelihatan ininya. Atomic Emission Spectroscopy, yang dimana memiliki prinsip menggunakan sumber panas plasma argon yang bersuhu sangat tinggi untuk mengeksitasi atom atau ion, lalu mengukur emisi cahayanya. Yang dimana memiliki karakteristik ini tuh mampu menganalisis banyak unsur secara bersamaan atau multi elemen. Berikut adalah alat instrumentasinya. Oke, ini nggak kelihatan ininya. Ini adalah perbedaan utama yang dimana memiliki parameternya pasti berbeda. Ada parameter, prinsip utama, sumber energi, suhu analisis, kemampuan, serta sensitivitas. Yang dimana parameternya ini pertama ada AS, yang dimana dia memiliki prinsipnya itu penyerapan atau absorpsi. Sumber energinya itu lampu katoda atau HCl api, HCl dan api. Untuk suhu analisisnya 2000 sampai 3000 derajat Celcius yang kemampuannya ini single element dan sensitivitasnya itu tinggi, ppm hingga ppb. Kemudian ada flame photometry atau emisi pemancaran, emisi atau pemancaran yang dimana sumber energinya ini api, propan atau udara. Dan suhu analisisnya itu 1500 sampai 2000 derajat Celcius. Nah, kemampuannya ini tuh terbatas. Yang tadi kan untuk logam alkali. Bisa Na, K, Ca, dan Li. Yang dimana sensitivitasnya itu cukup. Dia tuh menggunakan satuannya ppm. Dan untuk parameter yang terakhir yaitu ICP-AS, yang mana memiliki prinsip utama yang sama dengan flame photometry, yaitu emisi atau pemancaran, yang dimana dia itu sumber energinya itu menggunakan plasma argon. Nah, suhu analisisnya itu sangat tinggi, bisa 6000 sampai 10.000 derajat Celcius. Dan kemampuannya juga multi-elemen, simultan. Nah, sensitivitasnya di ICP-AS-nya itu sangat tinggi. Dia bisa satuannya ppb hingga ppt. Dan ini adalah instrumentasi atomic absorption spectroscopy yang dimana sumber cahayanya ini, sumber cahaya ini tuh lampu katoda berongga memancarkan garis spektral spesifik unsur yang dianalisis. Ya, kemudian dialirkan ke chopper. Nah, di chopper ini tuh memodulasi cahaya menjadi berdenyut untuk meningkatkan stabilitas pembacaan. Kemudian dari chopper
eh, dialirkan ke atomizer atau nyala flame. Nah, di atomizer ini tuh untuk mengubah si aerosol sampel menjadi atom bebas dinyala sehingga dapat menyerap cahaya. Kemudian setelah itu masuk ke monokromator. Nah, di monokromator ini tuh dia memisahkan cahaya berdasarkan berdasarkan panjang gelombang dan memilih lambda spesifik unsur. Jadi sesuai dengan yang dipraktikkan. Oke, dari monokromator ini lanjut ke detektor. Yang dimana di detektor ini tuh untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik yang sebanding dengan absorbansi ya. Nah, dari detektor ini tuh dilanjutkan ke sistem elektronik yang dimana di sistem elektronik ini tuh memperkuat untuk memproses sinyal dari detektor. Dan di komputer atau data sistem, dia tuh untuk menampilkan dan menyimpan dan mengolah data hasil. Nah, dari si instrumentasi AS ini tuh dia tuh memiliki prinsip ini atom bebas yang menyerap cahaya dengan panjang gelombang spesifik unsur. Nah, besar absorbansinya itu sebanding dengan konsentrasi unsur dalam sampel, yaitu balik lagi ke hukum Lambert-Beer tadi, gitu. Kemudian lanjut ke instrumentasi flame photometry, yang dimana itu memiliki prinsip atom dalam nyala api tereksitasi dan memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Nah, intensitas emisinya itu sebanding dengan konsentrasi unsur dalam sampel. Oke, yang pertama ini sampelnya kan, si sistem introduksi sampel, di mana sampel dialirkan oleh pompa peristaltik, ini pompanya, ke nebulizer. Setelah itu di nebulizer ini tuh sampelnya diubah menjadi kabut halus. Setelah itu masuk ke burner atau nyala api. Nah, di burner atau nyala api ini tuh si aerosol masuk ke dalam nyala api. Kemudian atom-atom unsurnya itu tereksitasi dan memancarkan cahaya. Nah, setelah itu masuk nih, masuk ke filter optik, yang dimana tuh filter ini tuh memilih panjang gelombang spesifik unsur yang dianalisis. Contohnya Na. Nah, panjang gelombangnya itu 589 nanometer dan K contohnya itu 766 nanometer, kurang atau lebih. Nah, kemudian masuk ke detektor. Di detektor ini tuh cahaya yang diteruskan diubah menjadi sinyal listrik oleh detektor. Nah, masuk ke sistem elektronik. Di sistem elektronik ini tuh dia sinyalnya tuh diperkuat dan diolah menjadi nilai yang dapat dibaca dan dimasukkan ke komputer. Di komputer ini tuh kita muncul data-data yang hasil dianalisis tadi, serta ini juga ya, hasil konsentrasinya. Kemudian di sini ada contoh unsur pada panjang gelombang, bisa dibaca, bisa dilihat. Dan kelebihannya ini tuh terutama tuh sederhana, cepat, dan dia tuh sensitif untuk Na dan K, dan biayanya relatif murah. Kemudian lanjut ke instrumentasi ICP-IS atau Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy, yang dimana nih sistem introduksi sampel. Oke, ini sama seperti tadi, sampel cairan dipompa dengan pompa peristaltik, kemudian dialirkan ke nebulizer. Di nebulizer ini tuh si sampel menjadi aerosol halus dan si aerosol yang dipisahkan dari tetesan besar di spray chamber, kemudian masuk ke plasma atau ICP torch. Nah, aerosol masuk ke plasma argon yang sangat panas dengan bersuhu 6.000 sampai 10.000, panas banget. Nah, jadi nanti setelah masuk ke tempat plasma argon, si atomnya ini mulai tereksitasi dan memancarkan cahaya. Nah, masuk nih ke optik atau spektrometer, yang dimana si cahaya emisi ini dipisahkan berdasarkan panjang gelombang oleh monokromator. Ya, monokromator. Terus diarahkan ke detektor. Nah, di detektor ini tuh si cahaya pada berbagai panjang gelombang ditangkap secara simultan. Nah, setelah itu masuk ke sistem elektronik. Nah,
di sistem elektronik ini sinyalnya udah pasti diperkuat untuk diubah ke data digital dan diproses di komputer. Nah, di komputer ini tuh muncullah si spektrum. Nah, si spektrum yang tadi diukur akan ditampilkan di layar komputer dan datanya diolah untuk diidentifikasikan serta penentuan kadar unsur sampel. Nah, ada lagi nih keunggulan ICP-AS. Keunggulannya multi unsur secara simultan, rentan linearnya luas, terus sensitivitasnya tinggi, dari bisa satuannya ppm atau ppb. Kemudian dia stabil dan presisi, benar. Terus cocok untuk berbagai jenis sampel. Nah, di sini bisa dilihat contoh panjang gelombang beberapa unsurnya. Tuh. Lanjut ke bagian preparasi sampel, yang dimana pastinya pengambilan sampel. Nah, pada saat pengambilan sampel ini tuh, si sampel harus secara representatif atau mewakili secara keseluruhan. Dan pada pastinya juga menggunakan botol atau wadah bersih untuk sampelnya ditaruh gitu. Kemudian di preparasi awal, jika untuk sampel tertentu pastinya diperlukan penyaringan. Nah, setelah itu udah pasti dihomogenkan sampelnya. Kemudian didestruksi. Nah, gunanya destruksi ini tuh untuk memecah sampel organik menjadi anorganik atau melepaskan unsur dari matriks sampel. Nah, destruksi ini tuh ada dua cara, yaitu ada destruksi kering dan destruksi basah. Nah, untuk destruksi kering ini tuh sampel dipanaskan dalam furnace hingga menjadi abu, lalu dilarutkan dengan asam encer. Nah, untuk destruksi basah, sampel dilarutkan menggunakan asam kuat dan dipanaskan hingga bahan organiknya itu terurai. Kemudian, setelah didestruksi, larutannya itu dihomogenkan untuk siap dianalisis. Nah, analisis ini tuh kita tergantung tergantung tujuan kalian apa nih? Kalian bisa menggunakan AS atau flavometry atau ICP-AS gitu. Nah, tujuan preparasi sampel itu tuh udah pasti mengubah sampel menjadi larutan yang homogen, terus melepaskan unsur dari matriks sampel, menghilangkan zat pengganggu, interferensi, dan menghasilkan larutan untuk siap dianalisis. Oke, lanjut. Di sini tuh ada, iya kan ada destruksi kering. Oh, kelebihan dan kekurangannya pasti ada. Untuk destruksi kering atau dry aging, kelebihannya itu sederhana, cocok untuk banyak sampel, dan kekurangannya itu unsur mudah menguap dan dapat menghilang. Terus waktu analisisnya ini lama. Dan untuk destruksi basah, kelebihan ini udah pasti cepat. Kehilangan unsurnya itu lebih kecil daripada si destruksi kering. Terus cocok untuk semua sampel. Dan untuk kekurangannya ini menggunakan asam kuat. Jadi kita harus perlu hati-hati nih. Itu di ruang asam ininya, destruksinya. Kemudian ada teknik pelarutan untuk bahan anorganik. Nah, ada dua. Yang pertama ada open vessel digestion atau wadah terbuka, pemanasan pada hot plate, terus tekanan atmosfer dan biayanya lebih murah. Kemudian ada closed vessel digestion atau microwave, yang dimana dia menggunakan wadah tertutup, pemanasan gelombang mikro, tekanan tinggi atau dia tuh lebih cepat dan akurat. Dan resiko kontaminasinya lebih kecil karena dia menggunakan wadah tertutup. Dan kemudian ada pelarutan sampel. Oh, pelarutan ya. Yang tadi itu teknik, terus sekarang pelarutan sampel anorganik, maaf. Nah, Zan, yang pertama, eh, untuk pertama, mineral ini tuh sulit larut, jadi harus didekomposisi menggunakan asam. Terus dapat dilakukan peleburan sebelum pelarutan. Nah, yang kedua nih ada mineral mudah larut, yang dimana langsung dilarutkan menggunakan asam. Asam yang digunakan itu asam HCl, HNO3, H2SO4, HCl4, dan H3PO4. Nah, berikut adalah hal kritis dalam preparasi
dan analisis. Oke, untuk yang pertama, hal-hal penting ini harus diperhatikan selama preparasi sampel. Sampelnya harus representatif, homogen, dan mewakili kondisi sebenarnya. Terus gunakan alat gelas yang bersih dari bebas kontaminasi. Gunakan aquabides yang tidak ada pengotor dan dijen proanalisis. Lakukan penimbangan dengan teliti menggunakan neraca analitik yang terkalibrasi. Kemudian hindari pemanasan berlebihan yang menyebabkan kehilangan unsur volatil. Lakukan filtrasi bila masih terdapat partikel yang padat. Terus simpan sampel dan larutan standar dalam wadah yang sesuai mencegah perubahan konsentrasi dan kontaminasi. Nah, hal-hal penting yang harus diperhatikan selama analisis juga nih. Yang pertama, lakukan kalibrasi instrumen sebelum analisis. Terus pastikan kurva kalibrasinya itu linear dan memenuhi syarat keberterimaan. Oke, terus analisis belangkonya itu harus terlebih dahulu sebelum sampel. Kemudian gunakan alat terukur untuk melakukan pengenceran seperti pipet volumetri dan labu ukur. Terus lakukan pengukuran duplo atau triplo untuk meningkatkan kepresisian data. Dan pastikan kondisi instrumen ini tuh stabil aliran gas, tekanan, suhu, plasma, atau nyala api. Kemudian gunakan standar kontrol atau QC yang mampu performa alat selama analisis. Dan catat seluruh kondisi dan hasil pengukuran secara lengkap gitu. Kemudian ini ada pengolahan data AS, metode kalibrasi. Nah, untuk datanya berikut di sini ada data berikut diambil eh, data punya saya sendiri pada saat praktik penetapan CU. Nah, untuk volumenya berikut, volume yang diturunkan pada buret dan dengan konsentrasinya 0, 0,5, 1, 2, 3, 4. Dan pada saat pengukuran menggunakan alat AS, berikut absorbansi yang didapatkan. Dan pada saat pengukuran sampel, kita melakukan pengukuran secara mengulang 2 kali, simplo dan duplo, dan didapatkan hasil untuk simplo 0,3462 dan duplo 0,3478. Oh, ya. Untuk verifikasi CU-nya berikut. Nah, hasil dari perhitungan di kalkulator mendapatkan intercept sebesar 0,0129 dengan slope 0,1618 dan R kuadrat pada alat pada saat pengukuran didapatkan 0,9883 dan dari kalkulator R kuadrat didapatkan sebesar 0,9998 dan RPD yaitu sebesar 0,48%, akurasi 103,2%, dan tinggi burnernya 7 mm. Nah, berikut perhitungan. Untuk perhitungan, ya, untuk perhitungan ppm udah pastinya menggunakan rumus absorbansi min intercept per slope. Dan untuk simplo didapatkan 2,06 ppm dan untuk duplo didapatkan data 2,07 ppm. Dan untuk kadar menggunakan rumus miligram per kilogram yaitu ppm dikali Fp per kali liter per kilogram. Oke, untuk simplo didapatkan 51,47 mg per kilogram dan untuk duplo didapatkan hasil 51,72 mg per kilogram. Nah, terus RPD yang didapatkan dan akurasinya juga. Oke. Nah, untuk pembahasan hasil analisis penentuan kadar CU dalam sedimen tanah menggunakan SSA, oke, menunjukkan R kuadrat yang kurang baik akibat kesalahan teknis pada saat pengukuran deret, yang dimana pipa kapiler ini tidak tercelup sempurna sehingga absorbansinya terukur tidak sesuai dan dengan konsentrasi sebenarnya. Iya.
Kemudian meskipun dilakukan pengulangan, pengukuran absorbansi, kurva kalibrasi, dan R kuadrat tidak dihitung ulang oleh alat, sehingga R kuadrat itu diperoleh tidak valid. Ya. Oke, dan untuk kesimpulannya sebagai berikut. Nah, untuk grafiknya ini, grafik kurvanya, ya, grafik hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi ppm pada penetapan kadar Cu dalam sedimen tanah secara spektrum spektrofotometri serapan atom. Oke, untuk slope-nya, slope pada grafik ini tuh dihitung dengan rumus delta Y per delta X. Nah, si delta Y-nya ini didapatkan ke samping 0,41 dan 0,2. Kemudian untuk delta X-nya ini tuh 2,5 bawah dan 1,4 ke bawah sini. Dan interceptnya ini sebesar 0,02. Iya, untuk perhitungan ppm-nya juga sama seperti perhitungan ppm pada dasarnya. Oke, setelah itu, setelah di perhitungan ppm, simplo duplo, hitung juga kadarnya. Dia menggunakan miligram per kilogram. Oke, didapatkan kadarnya sebesar 42,60971 miligram per kilogram. Dan untuk duplom 42,9065 miligram per kilogram. Dicari X barnya, dirata-ratakan, didapatkan rata-ratanya nih 42,8018 miligram per kilogram dan RPD-nya didapatkan 0,67 dan akurasinya sebesar 85,60%. Dan kesimpulannya, AS ini tuh sangat unggul untuk analisis kuantitatif logam tunggal secara selektif dan akurat. Dan untuk flame photometer ini dia tergolong murah dan praktis khusus untuk logam-logam alkali ringan. Dan untuk ICP-IS ini pilihan terbaik untuk analisis cepat, multi-elemen dengan akurasi dan sensitivitas ultra tinggi. Dan keberhasilan analisis ini tuh sangat bergantung pada preparasi sampel yang bebas dari kontaminasi dan linearitas kurva kalibrasi. Ya, jadi pada saat preparasinya nih harus benar. Jadi jika ada yang salah, itu tuh bisa ngaruh pada saat pembacaan absorbansi di instrumennya dan ngaruh juga ke linearitas kurva kalibrasi. Jadi kurvanya tidak linear gitu, jadi jelek kurvanya. Oke, sekian dari presentasi dari saya, dari Zaskia Putri Ramadhani. Terima kasih sudah mendengarkan dan membaca presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.